Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pada mata kuliah ilmu falak kali ini kita akan membahas kalender. Kalender yang kita akan bahas sekarang ini adalah dua kalender, yaitu Hijriah dan Masehi, dan nanti ada bagaimana cara mentransformasikan antara kedua kalender tersebut. Oke. Untuk materi yang akan datang kita akan membahas sejarah dari kedua kalender ini. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu kalender Hijriah. Kalender Hijriah ini merupakan kalender yang didasarkan pada siklus bulan, atau misalkan lebih mengerucut lagi adalah siklus sinodis bulan atau siklus fase atau siklus kenampakan muka bulan. Jadi bulan dari awal bulan memiliki fase sabit tipis, kemudian mengembang menjadi lebih tebal ke setengah bulan hingga purnama, hingga ke mengecil kembali ke bulan kembung, kemudian setengah dan kembali ke fase sabit, dan akhirnya fase bulan mati sebagai penanda akhir bulan. Nah, siklus ini memiliki periode rata-rata sebesar 29,5 hari ya yang terkenanya, tapi untuk rata-ratanya desimal panjangnya seperti ini. Tapi orang sering menyebutkan periode sinodis bulan atau periode fase bulan ini sepanjang 29,5 hari. Memiliki panjang atau jumlah bulan selama 1 tahun itu 12 bulan. Karena konsekuensi dari 29,5 hari ini, maka sistem hari dalam 1 bulan ini bergantian masing-masing bulan, yang pertama 29 dan 30. Sebagai penanda awal bulan, pada kalender Hijriah ini diawali dengan tampaknya sabit tipis atau bisa dikenal dengan hilal. Dan pergantian hari pada kalender ini terletak pada waktu maghrib. Jadi pada saat hilal terlihat, saat bulan sabit, makanya beberapa ulama mengkategorikan bahwa sabit yang dilihat pada awal bulan itu harus terletak saat matahari telah terbenam. Nah, oleh karena itu terdapat fikih hilal sendiri. Untuk melihat hilal itu dilakukan setelah maghrib. Beberapa ormas dan pemerintah juga memiliki kriteria kenampakan wujudul hilal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pada saat bulan memiliki posisi tertentu dengan matahari. Nah, misalkan bulan memiliki posisi 2 derajat beda tingginya dengan jarak dari matahari itu sebesar 3 derajat, dan umur bulan setelah konjungsi itu 8 jam. Itu kok kriteria MABIMS. Nah, kriteria ini digunakan oleh pemerintah untuk menentukan kriteria wujudul hilal. Maksudnya apa? Jika ini adalah kriteria minimum bulan, yang dimana jika ada kesaksian melihat hilal tapi kurang dari kriteria ini, maka kesaksian tersebut tidak akan diterima. Beberapa ormas yang lain memiliki kriteria lain pula. Misalkan untuk Nahdlatul Ulama memiliki kriteria ketinggian bulan saat matahari terbenam itu 2 derajat, hanya itu. Kemudian untuk ormas Muhammadiyah, asalkan bulan memiliki tinggi positif atau altitude positif pada saat matahari terbenam, itu bisa dikatakan wujudul hilal. Tahun pertama Hijriah disepakati yaitu pada saat tahun pertama Rasul hijrah. Dan memang berlaku juga untuk semua kalender, untuk kalender Hijriah ataupun Masehi, bahwa kalender tahun pertama kalender tersebut tidak diawali dari tahun 0 Hijriah, tapi tahun 1 Hijriah, yang nanti berimplikasi pada sistem perhitungan transformasi dari kedua kalender tersebut.
Ini merupakan hisab istilah kalender Hijriah. Maksudnya apa? Jika kalender Hijriah tidak diasumsikan tidak memakai pengamatan ru'yah atau wujudul hilal, disama sistemkan dengan sistem penanggalan Masehi, dengan dimana satu bulannya itu memiliki panjang hari yang sama atau memakai sistem inklinasi atau kabisat, tapi memang tidak diperuntukkan untuk kalender ibadah. Maka agar kita memahami sistem dari kalender Hijriah ini, oke, kita akan bahas sebagai konsekuensi dari siklus sinodis selama 29, sekian hari. Maka kalender Hijriah ini memiliki sistem pergantian bulan ya, antara 30 dan 29 hari. Bisa dilihat dari tabel di samping bahwa Muharram 30, Safar 29 dan seterusnya. Sistem ini akan memakan hari sepanjang tahun sebanyak 354 hari. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan periode hingga beberapa angka di belakang koma, maka kita akan menemukan jeda sebesar 0,367 sekian hari dalam satu tahun. Nah, memang dalam satu tahun ini tidak bernilai satu hari, namun beberapa tahun atau bahkan ini kalau misalkan kita kalikan 3 atau 4 tahun ini sudah bernilai satu hari. Jika memang sistem kabisa tidak digunakan, maka dalam 4 tahun kalender tersebut akan memiliki error satu hari. Oleh karena itu, mengantisipasi 0, berapa ini di hari ini di kalender Hijriah, maka ada sistem kabisat 233 yang memang berjumlah 11 tahun selama 30 tahunan. Maksudnya apa? Selisih dari masing-masing tahun. Misalkan tahun 1440 genap 30 tahunan. Maka tahun 1441 adalah tahun pertama di siklus 30 tahunan. Ketika 1142 maka tahun kedua. Nah, di sini tahun tersebut sudah merupakan tahun kabisat dari kalender ini. Kemudian berulang urutannya, tahun kelima kabisat juga, tahun ke-8 dan seterusnya. Jadi untuk mengingat tahun tersebut maka digunakan ini sistem selisih 233. Jadi 2 ke 5 selisihnya 3, 5 ke 8 selisihnya 3, kemudian berulang kembali 8 ke 10 selisihnya 2, 3, 3, 2, 3, 3 dan seterusnya, yang memang berulang selama 30 tahun. Nah, konsekuensi dari sistem seperti ini, maka 30 tahun akan memiliki jumlah hari sebanyak 10.631 hari. Nah, ini cukup baik untuk mengakomodasi nilai 0, di belakang ini sepanjang tahun, sehingga sistem ini cukup solid untuk beberapa ribu tahun. Kenapa kita tidak boleh memakai sistem ini untuk kalender ibadah? Dikarenakan memang sebenarnya siklus sinodis bulan ini tidak berangka seperti ini ya sepanjang bulan, tapi memang dia fluktuatif di antara 29 sampai 30 hari. Jadi ada kalanya saat bulan memiliki jarak terdekat dengan bumi, ada pula bulan memiliki jarak terjauh dari bumi, sehingga pada saat bulan memiliki jarak terdekat, dia geraknya lebih cepat dibandingkan saat dia berada di titik terjauh. Oleh karena itu, variasinya itu tidak akan sama sepanjang ini, angka 29,53 sekian, tapi fluktuatif tertinggi saat paling lambat bulan berevolusi mengelilingi bumi itu 30 hari dan paling cepat itu 29 hari. Saat tahun kabisat, maka yang akan ditambah harinya adalah Zulhijjah. Dari harusnya berjumlah 29, maka digenapkan di 30. Sistem seperti ini memang sebenarnya sudah diakomodasi untuk kalender Masehi pada zaman dulu, di mana tahun kabisat ini ditimpahkan ke bulan terakhir. Seperti itu.
Ini adalah hari pasaran, maksudnya adalah pekan ya, sistem pekan yang memang dipakai pada kalender Hijriah. Hari pertama itu Ahad, kemudian Al-Isnain, maka dalam bahasa Indonesia mengadaptasinya menjadi hari Senin, kemudian dan lain sebagainya. Jadi memang hari pasaran dalam kalender kita dalam bahasa Indonesia menggunakan adaptasi dari kalender bahasa Arab. Oke, ini perhitungan dari kalender Hijriah. Kita akan mencoba bagaimana cara menghitung jumlah hari dari tahun pertama dan tanggal 1 Muharram pada tanggal tertentu. Kita contohkan tanggal ini 17 Ramadan 1440 Hijriah. Berapakah harikah jeda dari dua tanggal tersebut? Kita akan menguraikan tanggal ini 17 Ramadan 1440 Hijriah. Pertama dari tahun kita kurangi 1, karena apa? Karena tadi ingat bahwa tahun pertama kalender Hijriah adalah tahun 1, bukan tahun 0. Sehingga ketika kita menghitung tahun 1440 Hijriah, maka ini adalah tahun ke 1439. Bukan tahun ke 1040, karena memang siogianya kalau misalkan kita perhitungan berarti saat tahun 1 Hijriah maka harusnya itu adalah tahun 0 Hijriah, maka kita tuliskan 1439 tahun. Kemudian Ramadan pula karena tidak ada bulan 0 pada sistem penamaan, maka Ramadan ini karena bulan ke-9 maka ditulis 8 bulan. Nah, 17 Ramadan kita tulis 17 hari. Kemudian karena terdapat siklus 30 tahunan, maka kita bagi 1439 ini dengan 30. Nah, kita dapatkan nilai 47, sekian. Ya, kita bulatkan ke bawah, komanya kita hilangkan. Kemudian kita kalikan dengan 10.631 hari, kita kalikan jumlahnya sekian. Nah, 29 tahun. Ini adalah sisa dari bagi 30 tersebut kali 354 hari. Bukan kabisat. Nah, ini adalah setelah kita memakai sistem kabisat ya, karena 29. Kalau misalkan kita kembali ke slide sebelumnya, kita hitung hingga tahun ke-29 1, 2, 3, 4, 5 karena semuanya, maka jumlah tambahan harinya adalah 11 hari. Maka kita namakan 11. Jika misalkan nanti sisa tahunnya itu 5, maka 2, 5. Berarti hanya penambahan 2 dengan metode 233 tadi ya. Kalau misalkan sisanya 9 misalkan, berarti yang tercakup oleh 9 itu adalah 2, 5, 8. Maka kita tambahkan 3 hari di sini. Karena ini di sini 29 tahun, maka ke 11 hari tambahan tadi kita masukkan ke sini sebanyak 11 hari. Oke. Kita kalikan kemudian tambahkan, didapatkan sekian. Nah, siklus bulannya mengurut dari Muharram tadi dijeda karena memang jumlahnya 8, berarti porsinya 4 untuk 30 dan 4 untuk 29. Kita jumlahkan dan 17 hari untuk tangganya, sehingga dari tanggal 1 Muharram hingga 17 Ramadan 1440 Hijriah ini sebanyak 510.187 hari. Nah, terus hari apakah hari tersebut? Nah, karena 1 Muharram tahun pertama Hijriah ini diyakini sebagai hari Jumat, maka kita angka ini kita bagi 7. Kemudian sisanya berapa? Di sini kita bagi dengan 7 mendapatkan angka bulat sebanyak 72.883.
koma sekian. Nah, koma sekian ini kita kali 7 mendapatkan angka 6. Sama dengan cara ini, 1439 bagi 30 ini 47, sekian. Koma sekiannya itu kita kalikan 30, kita mendapatkan angka 29. Nah, setelah kita mendapatkan sisa 6 hari ini, maka kita tambahkan dengan Jumat plus 6 hari, yaitu hari Kamis. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas sistem kalender Masehi. Sistem kalender Masehi ini sering disebut juga dengan kalender Gregorian, karena memang yang terakhir merumuskan sistem ini adalah Paus Gregorius, dan dinamakan tahun tropika karena memang tahun Masehi ini atau tahun matahari ini mengacu kepada musim yang terjadi di bumi, karena memang diperuntukkan awalnya untuk pertanian. Dulu kalender ini memang awal tahunnya berdasarkan titik balik musim semi. Hingga kembali ke titik musim semi, maka itu 1 tahun. Nah, para peneliti pada kalender Masehi ini memang lebih condong pada titik balik musim semi, di mana matahari berada tepat di atas kepala orang-orang yang berada di khatulistiwa bumi. Atau mungkin bisa menggunakan tanggal 22 September. Pada saat itu pula matahari berada di atas kepala orang-orang yang berada di khatulistiwa bumi. Nah, antara dua titik balik musim semi ini memiliki siklus rata-rata sebesar 365,2421 sekian hari. Untuk kalender Gregorian yang kita pakai sekarang, ini memiliki ketelitian 365,2425 hari. Sebenarnya nanti sisanya belum kita akomodasi dikarenakan sistem kabisat 1 hari dalam 3000 tahun, maka akan mendekati nilai periode siklus ini. Tidak seperti kalender Hijriah yang menggunakan pengamatan bulan pada setiap bulan, maka untuk sistem perhitungan di kalender Masehi ini memiliki algoritma yang tetap, yaitu memakai sistem kabisat untuk menyesuaikan dari panjang 1 tahun yang memang tidak genap harinya. Ini merupakan sistem sederhana ya yang digunakan bahkan sejak dulu agar kita bisa menentukan di mana bulan yang memiliki hari sebanyak 31 dan 30 yang mana. Misalkan dari kelingking, karena dia menonjol itu menunjukkan bahwa itu 31. Kemudian beralih ke jari manis, tulang jari manis, karena dia pun menonjol maka dihitung 31. Bagi yang di sela-sela seperti Februari, April, Juni, September ini memiliki kurang dari 31 hari memang, dan kita tandai untuk Februari itu sebanyak 28 atau 29. Nah, sistem kabisat yang dipakai pada kalender Masehi ini yang pertama adalah sistem 4 tahunan, di mana dalam setiap 4 tahun kita akan menambah 1 hari pada bulan Februari. Tapi saat sebanyak 25 siklus 4 tahunan atau mencapai 100 tahunan, maka saat tahun ke-100 ini tidak akan ditambahkan, jadi tetap 28 hari. Misalkan contoh tahun 1900, bulan Februari tetap 28. Nah, pada tahun 2000 karena memang dia masih terbagi oleh 400, dia tetap ditambahkan Februarinya 29. Jadi sederhananya seperti ini. Ketika memang tahun tersebut bisa dibagi 4, maka ditambahkan 1 hari. Tapi jika dia masih bisa dibagi 100, maka tidak jadi ditambahnya. Tapi ketika tahun tersebut memang masih bisa dibagi 400, maka dia tetap ditambahkan menjadi 29. Tahun 3000 atau 3020 atau 3030, dan memang ini belum disepakati apakah memang sistem ini dipakai agar mendekati siklus tropikal matahari. Memang belum tahu ya aplikatifnya seperti apa.
kita tunggu hingga kabisat tahun 3000 ini. Nah, Gregorius menetapkan atau merevisi kalender Masehi ini pada tanggal 4 Oktober tahun 1582. Kalender ini sebelumnya dinamai kalender Julius atau Julian karena ditetapkan pada sekitar 50-an sebelum Masehi oleh Julius Caesar, tapi memang memiliki kekurangan di mana sistem kabisatnya hanya menggunakan sistem 1 hari dalam 4 tahun. Sehingga terdapat kekeliruan, misalkan kenapa titik balik musim semi ini terus bergeser dari awal yang ditetapkan. Akhirnya pada saat Paus Gregorius sebanyak 1582 tahun, maka ditampunglah kesalahan ini hingga berjumlah 10 hari. Ini berdasarkan dari beberapa masalah terkait dengan di mana titik 0 bujur kita sebagai pusat dari plus 0 jam kita berada di Greenwich, tapi pengamatan yang digunakan itu di Alexandria, sehingga yang tadinya peneliti itu menganggap bahwa pada tahun 1 Masehi ini titik balik musim semi terjadi tanggal 21 Maret, tapi di Greenwich titik balik musim semi ini terjadi pada tanggal 23 Maret. Tapi pada konsolidasi menetapkan bahwa tanggal 21 Maret sebagai titik balik musim semi sebagai patokan dari kalender Masehi. Oleh karena itu, pada saat kita menghitung hari pada kalender Gregorian ini, maka kita perlu menambahkan koreksi sebanyak 2 hari. Jadi ketika kita terus-menerus menggunakan kalender Julian pada tahun 1 Masehi hingga 1582 Masehi, dan dia tidak memakai sistem inklinasi atau kabisat seperti ini, maka kita akan mendapati sebanyak 10 hari kekeliruannya. Oleh karena itu, pada saat Paus Gregorius menetapkan kalender ini, maka untuk menjatuhkan kembali titik musim semi pada tanggal 21 Maret, dia memangkas hari sebanyak 10 hari. Sehingga pada tanggal 4 Oktober, besok harinya itu tanggal 15 Oktober tahun 1582. Jadi tidak ada tanggal 5 hingga tanggal 14 Oktober karena loncat 10 hari. Kita contohkan untuk tanggal 17 Agustus tahun 2020, berapa harikah dari tanggal 1 Januari 1 Masehi? Karena tidak ada tahun 0, jadi kita hitung 2020 sebesar 2019 tahun, kemudian Agustus karena 8 kita tuliskan 7 bulan, dan ini 17 Agustus kita tuliskan 17 hari. Kita anggap bahwa ini tidak memakai kabisat dulu. 2019 tahun ini kita kalikan, kemudian kita memakai sistem dari tambah 1 hari setiap 4 tahun, sehingga kita tambahkan 504 hari. Kemudian kita mengurangi sistem 1 hari dalam 100 tahun, maka kita kurangi 20 dan kita menambahkan 1 hari setiap 400 tahun. Ya, ingat bahwa ini selalu dibulatkan ke bawah. Maka untuk bulannya dari bulan Januari, Februari hingga Juli ya di sini, maka kita tambahkan menjadi 213 hari dan tanggal 17 sebesar 17 hari. Nah, ini merupakan koreksi 2 hari karena tadi ada kekeliruan dalam penetapan titik beli musim semi pada tahun 1 Masehi, maka didapati sebanyak 737.656 hari pada selisih hari antara 17 Agustus 2020 dan tanggal 1 Januari 1 Masehi. Namun ini tidak berlaku untuk tanggal-tanggal yang kurang dari 4 Oktober 1582 Masehi karena memang belum dikoreksi oleh Gregorius. Nah, untuk yang Masehi contohnya ini 15 Juli tahun 622 Masehi, kita hitung
kita koreksinya hanya menggunakan sistem tahun kabisat 4/4 tahun, maka jumlahnya sekian. Jadi tidak memakai sistem koreksi yang lain. Soal latihan, oke. Silakan kerjakan soal ini. Jika selisih antara kalender Gregorian dan Hijriah ini segini, maka tanggal berapakah tanggal 1 Muharram pada kalender Gregorian? Tuh. Jadi intinya pada tanggal 1 Muharram 1 Hijriah, berapa tanggal tersebut pada kalender Gregorius. Oke. Kemudian soal kedua, berapakah jumlah anggota keluarga kalian? Catat ulang tahunnya kapan. Biasanya yang lebih hafal di sistem kalender Masehi ya. Kalian coba hitung, transformasikan ke kalender Hijriah dengan menggunakan sistem perhitungan. Jadi langsung seperti itu. Sekian untuk pertemuan kali ini. Silakan kerjakan tugasnya. Semoga pertemuan kita lebih menjadi ibadah dan bermanfaat di bulan Ramadan kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.